الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas nikmat. Terdiri salawat dan salam atas surah hadrat junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Pak Muhammad berwasiat iman dan takwa agar keimanan dikuatkan, agar ketakwaan bisa diwujudkan dalam bentuk amal saleh. Karena kita sadar inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang termulia di antara kita di sisi Allah bukan karena pangkat harta dan jabatan, tapi kemuliaan terletak pada diri ketakwaan diri kita. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, sebagai sebuah pembuka dalam riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Nasai, Rasul pernah berdoa. Di antara petikan doanya beliau berkata, "Wala taj'al musibatana fi dinina." Ya Allah, jangan jadikan musibah kami dalam urusan agama kami. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami dalam urusan agama kami. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di sini Rasul mengkhawatirkan sebuah musibah yang disebut sebagai musibah agama, dan tersirat ada musibah yang tidak terlalu beliau khawatirkan. Musibah apa yang tidak beliau khawatirkan? Hakim al-Asr beliau pernah berkata selaras dengan hadis ini. Beliau menyatakan musibatun di a'dhamu min musibatid dunia. Musibah agama lebih hebat, lebih besar, lebih dahsyat dibandingkan musibah dunia. Berarti dari perkataan ini kita bisa mengambil kesimpulan pertama, musibah terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan musibah dunia dan ada yang disebut dengan musibah agama. Poin yang kedua adalah beliau selaras dengan sabda Nabi menyatakan bahwa musibah agama lebih dahsyat, lebih mengkhawatirkan dibandingkan musibah dunia. Ini menunjukkan betapa ada musibah kubra, ada musibah sugra, dan musibah agama adalah musibah kubra, sementara musibah dunia adalah musibah sugra, atau musibah yang relatif dianggap sebagai musibah yang kecil. Musibah dunia yang dianggap yang kecil tersebut, Al-Quran merincinya dengan kalimat wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa nafsi minal amwal wal anfus was samara wa basyiris sabirin. Pasti kalian akan diuji.
dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, paceklik, itu adalah bagian dari musibah dunia dan varian-varian. Dan musibah ini di mata Rasulullah dan di mata para ulama musibah sugro, musibah yang relatif lebih kecil, relatif ternyata bisa menjadi musibah yang bahkan mendatangkan kebahagiaan. Wa basyris sabirin, beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kabar gembira ini ditujukan kepada orang yang mendapatkan musibah dunia, apakah kehilangan jiwa, kehilangan harta, adakah paceklik dan lain sebagainya. Dia mampu bersabar, maka di balik musibah ada hikmah, di balik musibah ada kasih sayang Allah, di balik musibah ada berlipat pahala, ada yang disebut dengan kebahagiaan yang menanti. Maka tidak terlalu mengkhawatirkan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan karena memang tidak terlalu mengkhawatirkan, dalam surah Tabarak Allah menyampaikan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Adanya perputaran hidup dan kematian juga bagian dari musibah kematian itu. Ternyata musibah kematian tersebut fungsinya adalah untuk menguji kita, siapa di antara kita yang menjadi terbaik di sisi Allah. Ayyuhum ahsanu amala, siapa yang amalnya mampu menjadi nilai kemuliaannya. Ini menunjukkan betapa musibah dunia kenapa tidak terlalu mengkhawatirkan Rasulullah dan para ulama menyebut sebagai musibah sugro, karena kemuliaan kita dan kebahagiaan kita bisa jadi Allah titipkan kepada musibah yang kita terima. Seandainya mampu bersabar, maka Allah akan menggantinya dengan karunia yang berlipat ganda. Sebaliknya hadirin, kenapa musibah agama begitu mengkhawatirkan baginda Rasul Muhammad SAW? Karena ternyata ketika dirinci oleh para ulama tentang apa itu musibah agama, mereka berkata, inna a'adhal masaib wa a'adhal ibtila'at musibatul din idza musibar rajul fi dinihi bi inhira was-subha was-sahwa. Musibah yang paling besar, ujian yang paling dahsyat adalah musibah agama. Ketika seseorang diuji agamanya, dengan apa musibah agama tersebut? Diinhiraf, dengan penyimpangan beragama, apakah dalam bentuk subhat atau kemudian dalam bentuk syahwat. Penyimpangan beragama dalam bentuk syahwat atau kemudian subhat jelas ketika menimpa kepada diri seseorang, yang ada adalah kebinasaan yang tidak akan bisa kemudian Allah menghapuskannya, kecuali Allah kembali membimbing dirinya mendapatkan hidayah sehingga dia bertaubat dengan taubatan nasuha. Apa bentuk inhiraf, penyimpangan tersebut? Para ulama menyatakan di antaranya adalah bisyirki, ketika ibadah terjebak dalam kemusyrikan, ketika amal ibadah masih bercampur dengan penyembahan terhadap berhala, ketika kita beribadah tetapi meminta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang masih menjadi problem bangsa kita. Berarti seandainya kemusyrikan masih merajalela di kalangan kita, sehingga masih percaya dengan benda-benda keramat, tempat-tempat keramat, dan masih percaya dengan mitos semacam Nyiral Kidul, ini menunjukkan ini musibah ada di depan kita, cuma tidak terasa. Dia ada,
tetapi dampaknya mungkin tidak kita rasakan hari ini. Tetapi saat kita kelak nanti berhadapan dengan kondisi lain asyrafta la yahbatanna amaluk, amal soleh kita tidak ada nilai sama sekali di sisi Allah. Karena seandainya kita melakukan kemusyrikan, maka semua kebaikan kita akan musnah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau diinhiram tersebut dalam bentuk subhat. Apa itu subhat? Subhat adalah ketika tradisi menjadi agama, ketika kebiasaan menjadi bagian dari ritual agama, ketika pikiran dan pendapat menjadi bagian dari agama. Padahal agama kita seperti dijelaskan dalam kitab Ushul Salasah oleh Syekh Abdullah bin Baz, beliau berkata, "Hadimuka qala Allah wa qala Rasul la bi ra'yi wa la bi qaul fulan." Agama itu datang dari Allah, firman Allah, wa qala Rasul, dan agama itu datang dari sabda Rasulullah. La bi ra'yi, agama bukan datang dari kesimpulan akalmu semata. Agama bukan datang dari qaul fulan, pendapat seseorang yang diikuti dengan taklid buta. Agama bukan datang dari kebiasaan nenek moyang yang dilestarikan karena dianggap menjadi bagian dari kearifan lokal. Agama bukan datang dari tradisi-tradisi yang membuat kita terkungkung pada berbagai macam mitos, terkungkung pada tahayul bid'ah dan khurafat. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah. Maka ketika kemudian agama yang muncul adalah kebiasaan, agama yang muncul adalah tradisi, agama yang muncul adalah pendapat seseorang, meski bertolak belakang dengan Al-Quranul Karim, dan agama adalah pemikiran kita yang seolah-olah benar sehingga bisa mengamandemen Al-Quran, bisa menghapuskan isi-isi Al-Quran, maka ini namanya inhiraf. Dan penyimpangan seperti ini akan membuat amal kita sirna, bahkan tidak ditimbang sama sekali di sisi Allah SWT. Qul hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fa habitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Katakan, hei Muhammad kepada umatnya, maukah kamu informasikan tentang amal yang paling rugi? Bukan tidak punya amal, tapi ada amal, hanya amal tersebut merugi, serugi-ruginya. Siapa mereka? Mereka yang sudah menyangka bahwa sudah berbuat kebaikan, punya amal soleh, tapi sebenarnya berjalan pada kesesatan dan penyimpangan. Mereka menduga sudah punya amal soleh, tapi sebenarnya mereka mengingkari firman-firman Allah dengan menyatakan semua agama sama, dengan menyatakan waris Al-Quran tidak adil, dengan menyatakan manusia harus emansipasi sehingga setara laki dan perempuan dan kepemimpinan dan lain sebagainya. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi. Ada banyak ayat dititik oleh kita karena kepentingan hawa nafsu kita, karena kepentingan dari tradisi kita, disingkirkan Quran. Maka fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, di akhirat nanti gak bakal ditimbang amal kita, padahal kita yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah, sudah menduga bahwa kita punya amal setinggi langit, kesolehan kita seluas samudra, tapi di sisi Allah ternyata sirna tanpa makna, karena agama kita bukan dari firman Allah dan sabda Rasul, tetapi agama hanyalah kebiasaan dan pemikiran, agama hanyalah kemudian kepentingan kita. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, termasuk ketika kemudian diinhiraf sahwat yang disebut dengan musibah agama,
ketika kita hidup dipimpin oleh hawa nafsu. Maka seandainya syahwat itu berupa perzinahan, syahwat itu berupa mabuk-mabukan, syahwat itu berupa yang disebut dengan pinjol dan judol yang merajalela, maka sesungguhnya ini musibah-musibah yang ada di sekitar kita. Gak perlu lihat kepada Sumatera, ini adalah musibah yang ada di depan kita, nyata, cuma tidak terasa. Tidak perlu melihat kepada Cisarua di Bandung sana, musibah ini ada di depan kita. Syahwat yang merajalela, orang yang terjebak pada riba, orang yang terjebak pada judi, orang yang kemudian dengan kemaksiatan dan kemungkaran setiap hari melakukan yang disebut dengan kezaliman terhadap syariat Allah dengan mencampakkan amal ibadah dan mengedepankan kemungkaran dan kemaksiatan sebagai pola hidupnya. Maka hadirin, ketika ada sebuah survei yang mengatakan judi online di dunia yang terbesar adalah di Indonesia, menunjukkan ini musibah yang harusnya kemudian kita ikut memikirkan bagaimana solusi mengantisipasinya. Kenapa? Karena musibah seperti ini bukan cuma sekedar menghadirkan murka Allah di dunia, kalau dia tidak diampuni akan menghadirkan yang disebut dengan siksa di akhirat nanti. Maka karena menghasilkan siksa dunia dan akhirat, pantas musibah agama lebih ditakuti dibandingkan sekedar banjir yang melanda Jakarta. Musibah agama lebih menakutkan dibandingkan musibah Sumatera, musibah Cisarua, dan musibah-musibah yang hari ini hadir di musim penghujan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'ati faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, maka mari sama-sama renungkan doa tersebut. Wala taz'al musibatana fi dinina, ya Allah, jangan jadikan musibah kami dalam urusan agama kami. Karena hancurnya agama kita sesungguhnya itulah musibah yang menakutkan, yang membinasakan diri kita. Dia tidak lebih dahsyat dibandingkan banjir bandang. Karena banjir bandang menghadirkan rahmat, tapi rusaknya agama menghadirkan rahmat. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah melindungi kita sehingga Allah hilangkan musibah dunia kita dan Allah hindarkan kita dari musibah agama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un mujibul qaribud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah rabbana innaka antal wahhab. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم.